Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 8 sedang berada di SMP Muhammadiyah 7 Sempu. Hari ini kami akan melakukan wawancara mengenai permasalahan pembelajaran di SMP ini. Ingin tahu hasil wawancaranya gimana? Yuk ikut saya. Saya sedang bersama Ibu Badriah selaku guru di SMP Muhammadiyah 7 Sempu untuk melakukan wawancara terkait permasalahan dalam pembelajaran. Baik Ibu, izin menanyakan, apa tantangan utama yang dihadapi oleh Ibu dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran? Biasanya dalam perencanaan kita kan memang dalam awal pembelajaran itu kan kita bikin rencana pembelajaran, cuma kadang kan kita nggak tahu ya apa yang kita hadapi di dalam kelas itu apa, sehingga biasanya ya ada yang tercapai sesuai dengan rencana, ada juga yang tidak sesuai dengan rencana. Karena itu kan di luar kendali kita. Biasanya anak-anak kenapa ada masalah apa di kelas, mungkin siswa yang dihadapi kan berbeda-beda. Seperti itu. Selanjutnya, apa peran teknologi dalam membantu Ibu mengatasi tantangan pembelajaran di kelas? Tantangannya apa manfaatnya? Tantangan peran teknologi. Oh, peran teknologi. Peran teknologi jelas teknologi itu sangat membantu, ya sangat membantu. Misalkan ada ini ya LCD, itu kan juga termasuk teknologi. Dengan menggunakan LCD kita mempermudah untuk pembelajaran. Ya, kita kan anak-anak itu dengan ada tampilan video dan lain sebagainya memudahkan anak-anak memahami pembelajaran. Kemudian teknologi yang lain HP ya, dengan adanya Android anak-anak menjadi mudah untuk mencari informasi. Baik, pertanyaan terakhir, bagaimana Ibu dapat mengevaluasi pemahaman dan kemajuan siswa secara efektif? Dengan assessment, penilaian. Jadi di akhir itu kan kita ada penilaian ya. Kalau di K13 itu kan ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan. Nah, itu kita nilai dari situ. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga Ibu diberikan kesehatan, kelancaran dalam proses pembelajaran. Amin, terima kasih juga. Baik, saya sekarang sedang bersama Bu Anita selaku guru bahasa Indonesia di SMP Muhammadiyah 7 Sempu untuk melakukan wawancara terkait permasalahan dalam pembelajaran. Baik Bu Anita, bagaimana Ibu dapat mengelola disiplin dan mengatasi gangguan dalam kelas untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran? Ya, kalau mengatasi kedisiplinan dalam kelas, saya biasanya menerapkan sebelum awal pembelajaran, itu biasanya saya terapkan anak-anak untuk disiplin ketika masuk kelas, HP semuanya dikumpulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya menerangkan, usahakan jangan sampai ada yang berbicara. Kalaupun berbicara, ya wajar ya anak-anak, tetapi bagaimana caranya mereka bisa menghargai teman-temannya dalam lingkungan kelas. Lalu, apakah ada tantangan khusus dalam mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia di SMP ini? Pasti ada. Tantangan yang utama itu anak-anak untuk saat ini malas dalam membaca. Apalagi dalam pelajaran bahasa Indonesia itu banyak sekali bacaan-bacaan yang perlu mereka pahami. Tetapi anak-anak itu
malas dalam membaca materi tersebut. Baik, terima kasih Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Rima Maulidina. Kali ini kami bersama Bapak Kepala Sekolah dari SMP Muhammadiyah 7 Sempu, yaitu Bapak Firman, akan melakukan wawancara terkait solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam masalah belajar dan pembelajaran. Baik Bapak, jadi sebelumnya kami sudah melakukan wawancara kepada dua guru di SMP Muhammadiyah 7 Sempu, yaitu Ibu Bad dan Ibu Anita, terkait masalah dalam belajar dan pembelajaran. Lalu mereka memaparkan bahwa masalah yang dihadapi adalah karena karakter siswa yang berbeda-beda, serta kurangnya minat siswa dalam membaca atau literasi. Lalu bagaimana menurut Pak Firman, solusi apa yang tepat untuk mengatasi permasalahan dalam pembelajaran tersebut? Terima kasih. Ya, memang kita melihat karakter anak saat ini sangat berbeda. Itu yang dikatakan oleh Bu Laila Badriah sama Bu Anita. Sehingga di SMP Muhammadiyah, kata SMP Muhammadiyah, kalau masyarakat mengatakan bahwa SMP ini merupakan salah satu bengkel siswa, sehingga apapun kondisi siswa, latar belakang siswa yang bermacam-macam di SMP Muhammadiyah ini akan diterima. Terkait dengan siswa yang minat belajarnya kurang ya, dari sekolah kami tetap mengadakan pembinaan. Yang pertama adanya kerjasama antara orang tua dengan wali kelas dengan guru BP yang ada di SMP, sehingga kami kontak terus ya, sekolah, wali kelas selalu kontak, mantau terkait tentang pembelajaran siswanya di rumah, di mana satu kita menanyakan anak-anak lingkungannya bermain dengan siapa, malam anak-anak tidurnya jam berapa, sehingga dengan itu bisa dijadikan bahan untuk melaksanakan pendekatan kepada anak-anak. Oh, ternyata anak-anak kurangnya belajar, minat belajar yang kurang satu ternyata karena lingkungan tidak mendukung. Ada yang karena teman bermainnya tidak sekolah sehingga kena pengaruh. Tidurnya malam karena teman belajarnya, teman di rumah itu tidak sekolah sehingga malam hari ya berlarut-larut sehingga belajarnya berkurang. Dengan ini menyampaikan sekolah selalu kontak, Pak tidurnya jam berapa, Bu anaknya tidurnya jam berapa, sudah belajar atau belum, sehingga ketika di rumah tak belajar, BP dengan wali kelas paginya atau saat ketemu di sekolah ini manggil memberikan pembinaan. Ya, kamu seharusnya begini, tidur tak terlalu malam, kamu seharusnya mau waktu mana belajar atau saat ketemu di sekolah ini manggil memberikan pembinaan. Ya, kamu seharusnya begini, tidur tak terlalu malam, kamu seharusnya mau waktu mana belajar atau waktu mana bermain. Itu solusi yang dilakukan di SMP Muhammadiyah terkait tentang anak-anak minat belajarnya kurang. Mungkin masih ada lagi yang perlu ditanyakan. Sudah. Oke, ya, terima kasih. Jadi sekarang saya sedang bersama salah satu murid dari SMP Muhammadiyah 7 Sempu, yaitu Andin, dan saya akan bertanya terkait sistem pembelajaran yang diajarkan oleh Bu Bat. Jadi Andin, bagaimana kesan diajar oleh Bu Bat? Buat itu orangnya asik, saat mengajar itu sangat mudah dipahami, dan orangnya sabar dan suka bergurau. Saat mengajar pun tugasnya juga sangat mudah-mudah. Mengajar yang diajarkan oleh Bu Anita itu sangat detail terhadap penjelasan yang diberikan, sehingga murid lebih menyimak terkait dengan materi yang disampaikan oleh Bu Anita. Lalu Bu Anita itu mengajarkan itu dengan semangat, jadi murid lebih semangat ketika belajarnya dan murid seperti ceria.